Zaman sekarang anak muda sama mungkin golongan dewasa muda kadang-kadang mikir bahwa kalau hidup sehat itu mahal. Kalau kita mau menjaga kebersihan pembuluh darah kita, kita harus pilih makan yang Kadang-kadang tuh nggak bisa milih makanan atau kadang-kadang nggak bisa prepare masak di rumah. Jadi akhirnya mau nggak mau harus beli. Itu gimana ya dokter ya? sebenarnya bukan obat. Jadi kalau orang bilang bahwa oh ini obat nih, ini sebenarnya bukan obat sih. Ini sebenarnya bahan yang diambil dari Minimal tuh kayak harus berapa kali sih dok? Aku pernah denger juga ada yang bilang seminggu minimal 2 kali. Atau yang kalau nggak doyan ikan gimana? Nah, Tan, ngomong-ngomong soal hidup sehat nih ya. Ya. Ini tanya serius nih ya. Misalkan Intan lagi di acara pesta lah gitu. Atau di rumah orang, ditawarin tiba-tiba, nih makan dulu dong gitu. Terus isinya gorengan gitu, makan nggak? Nggak bisa nolak sih kalau udah gorengan. Jujur. Ya, terus pasta-pasta. Nah iya, sebenarnya kan maksudnya hidup sehat itu memang kadang-kadang nggak semudah itu ya. Orang ngomong gampang nih, tapi biasanya anggaplah ibu-ibu di rumah gitu. Kadang-kadang juga udah mau diet, tapi karena anak ngehabisin makanan, terus udah gitu dia yang makan. Nah itu dia, Iya itu kan? katanya banyak teman-teman aku yang udah punya anak, Iya. problemnya itu. Terus udah gitu makanan anak-anaknya juga kadang-kadang kan banyak sisanya, dia harus makan apa Sayang aja. kan? Sayang dong kalau nggak dimakan ya kan. Jadi maksudnya Iya. dalam hidup yang sebenarnya nih ternyata tuh banyak tantangannya. Nah, aku mau bahas tuh gimana caranya kita menyikapi kalau ternyata misalnya tiba-tiba ditawarin makan yang nggak sehat kan atau minum minuman nggak sehat. Ya karena orang banyak mungkin yang pikir bahwa teorinya tahu. Ya. Oh nggak boleh makan gorengan tahu. Tapi sebenarnya tuh ngapain gitu. Dan Nahannya ya susah. apa sebenarnya tantangannya gitu kan. Nah, kita sapa dulu ya sekarang ya. Sobat DRV, saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai bagaimana caranya tips kesehatan, jaga kesehatan. Terus kali ini saya ditemani dengan Intan Somadina. Halo, Hai. Dokter Vita, halo Sobat Dervi. Nah, kali ini kita membahas mengenai bagaimana kesehatan itu sebenarnya mahal. Mahal loh sehat itu. Iya, itu Iya. dia. Nah, sekarang kalau misalkan orang bilang sehat itu murah, aku kadang-kadang nggak setuju. Karena orang kadang-kadang lebih anggap sehat itu murahan. Ya gampang disepelein Menggampangkan gitu. ya. Iya. Padahal mahal kan kalau misalnya sampai sakit. Coba bayangkan, kalau pasang ring jantung tuh berapa? Wow, Nah, berapa tuh biasanya? Bisa mahal tuh. puluhan Bisa juta habis ya, ratusan? Puluhan sampai ratusan juta. mahal Berarti kan jantung kita aja itu harganya ratusan juta minimal ya. Iya. Kalau orang sampai sakit dirawat ya, minimal tuh mungkin 5 hari lah dirawat. Itu bisa hampir habis 100 juta sehari kalau di ICU. Dokter, itu mahal banget. Nah iya, berarti kan sebenarnya kalau kita jaga jantung tetap sehat, pembuluh darah tetap sehat, artinya sebenarnya kita invest dong. Iya. Ada lagi nih kisah nih, jadi aku punya pasien, dia itu turun dari mobilnya, tapi kan pakai kursi roda ya. Berarti kan dia tidak menikmati mobilnya yang mahal itu Iya. sebenarnya. Dia tidak pernah merasakan nyetir mobil yang dia punya itu, karena yang nyetir kan pasti drivernya. Iya. Berarti kan kesehatan mahal sekali. Iya, jadi nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa ditukar juga kan? Iya, nggak bisa ditukar. Terus juga tadi nggak bisa menikmati apa yang kita punya. Ini ternyata orang tua biasanya berpikir investasi itu hanya kerja aja. Terus begitu mengumpulkan uang. Tapi kesehatan suka nggak dipikirin kan? Nah itu ada benernya, kadang-kadang emang karena kebutuhan kan. Tapi coba kita bayangin nih, misalnya anggaplah karena setiap malam mesti rapat sampai larut malam, begadang misalnya. Atau kadang-kadang orang tuh nggak bukan rapat, memang main gadget aja kemalaman. Iya kan, aku bener nggak? Misalnya. Itu paling enak sih emang Iya kalau kan? udah capek-capek seharian Iya. kerja, terus langsung ke rumah, tidur-tiduran tuh nggak langsung tidur. Tapi megang gadget sampai malam biasanya sampai larut. Itu sih jadi permasalahan kadang-kadang. berarti. Iya. Begadang. Tidur nggak teratur, tapi ya bukan karena kerja sebenarnya. Atau akhirnya karena ngerasa bahwa sibuk banget, nggak punya waktu untuk olahraga. Jadi ini kisah real nih, ada pasienku, dia bilang, oh, dok saya selama ini baik-baik aja nih, nggak ada keluhan gitu kan. Jadi saya selama ini udah sibuk sih sehari-hari. Olahraga nggak? Kata dia. Dia bilang, oh nggak pernah olahraga katanya. Soalnya dia bilang nggak sempet. Jadi dia karena memang kerja, nggak menyempatkan diri olahraga. Aku nggak tahu tuh, coba mungkin pemirsa bisa tulis di komen ya. Kalau menurut Anda kira-kira bener nggak pendapat kayak gitu? Dan apakah memang ada orang yang mungkin merasa bahwa olahraga ini nggak sepenting kerjaan dia gitu? Iya. Atau ya mungkin memang kebutuhannya ya, kadang-kadang ya aku nggak tahu kalau orang punya kebutuhan lain sehingga dia memang harus kerja terus sampai nggak sempet
olahraga. Iya. Padahal kan sebenarnya kalau teorinya ya seharusnya kita mempersiapkan waktu untuk olahraga gitu ya dokter ya. Iya, ada yang kerja shiftnya malam kan? Iya, itu dia. Aku siaran. Iya Kan? harus begadang, itu dia. Kadang-kadang kita nggak bisa memilih. Iya kan? Karena tuntutan kerjaan mungkin untuk sementara waktu. Gitu. Ya dokter juga sama sih, kita juga sama senasib ya. Jadi kayaknya dokter juga sama. Kita juga kadang-kadang kan harus pulang pagi, subuh, bahkan kadang-kadang mungkin semalaman nggak tidur, besoknya harus kerja lagi. Dan pasti akhirnya ya dalam kehidupan nyata kita walaupun bilang nggak boleh begadang, tapi kita juga sering begadang nih jadinya. Iya itu dia, selain begadang-begadang juga kan kadang-kadang udah rutin olahraga nih misalnya. Kalau tadi kan karena kerja terus nggak punya waktu untuk olahraga, ini udah rutin olahraga tapi begadangnya juga tetap lanjut. Rutin itu juga nggak boleh kan? Nah, itu gimana tuh dokter? Nah sebenarnya memang kita satu, kalau aku sih kita berusaha sebisa mungkin memang tidur cukup. Caranya memang kalau kita habis begadang, ya besoknya tidur siang. Tidur siang tuh bantu banget. Terus yang berikutnya, kalau misalnya kita mengenai olahraga ya, olahraga itu kita memang harus sempetin. Contoh nih, kalau aku misalkan aku tahu nanti malam bakal lembur nih, karena kan udah lihat jadwal operasi misalnya sampai malam ya. Ya udah, berarti olahraga pagi sebelumnya maksudnya. Besok paginya kan pasti tepar, nggak mau olahraga. Iya, pasti langsung tidur sampai jadi sore aku ya. Istirahat. Ya. Misalnya aku istirahat, aku olahraga lagi besoknya. Tapi itu memberikan aku suatu motivasi ya bahwa oke, hari ini kalau lagi waktu olahraga aku nggak mau ditunda, nggak mau diganggu jadwalnya. Ya, karena soalnya besoknya belum tentu sempat. Jadi hari ini kalau jadwal olahraga aku diajak main sama orang, diajak plesir atau diajak kemana gitu ya, aku kayak jangan dulu deh, aku hari ini ya mau olahraga nih, didahulukan. Nah ini artinya tuh sebenarnya kita bisa menjadwalkan untuk olahraga ya, menyempatkan waktu untuk olahraga di tengah kesibukan kita sebenarnya ya? Ya harusnya demikian. Terus saja aku tahu ya bahwa nggak semua orang punya kesempatan untuk demikian. Ada yang memang ya terpaksa, memang harus kerja terus. Nah itu saja, coba Anda tulis di komen juga saran Anda untuk orang seperti itu gimana, supaya kita bisa bantu mereka juga nih. Karena aku tahu sih ada orang yang memang harus benar-benar kerjanya tuh benar-benar habis begadang, besok shift malam, besok kerja lagi, dan memang benar-benar nggak sempet sih. Dan kalau nggak dilakukan, ya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya. Aku tahu kalau memang ada orang kayak gitu juga. Jadi karena itu mungkin Anda bisa tulis di komen, coba kasih jalan keluar. Kira-kira kalau saran Anda gimana tuh kalau orang memang harus shift malam, shift pagi nggak sempat olahraga? Nah itu dia. Kalau misalkan kita ada waktu untuk bisa olahraga, nah manfaatkan seperti itu. Ada waktu itu zamannya saya dulu waktu masih dokter umum ya, memang kayak gitu. Jaga, besok kerja lagi, nggak sempet olahraga rutin. Tapi akhirnya cara ngakalinnya adalah setiap kali kita selesai shift jaga malam gitu, aku biasanya ya udah cari waktu sekalian menenangkan diri kan. Kita kan butuh menenangkan diri juga tuh, kayak butuh refreshing lah ya. Refreshingnya ya nggak diem dan ngelamun atau nggak tidur, tapi ya jalan-jalan. Contoh waktu itu ya, aku tuh rumah dulu dekat dengan rumah sakit. Tapi kalau mau pergi makan, kita mesti makan dong ya kan. Mau pergi makan, aku berusaha nggak naik kendaraan, tapi jalan kaki. Oh oke, iya bisa diakalin gitu ya. Gitu. Atau mungkin bisa kali parkirnya agak jauhan, abis itu jalan kaki kalau mungkin nggak terlalu dekat dari rumah ya, dari kendaraan. Iya, sebisa mungkin artinya mengusahakan supaya tetap aktif. Memang si orang selalu bilang gini, itu kan bukan olahraga. Itu ada tuh dokter yang suka ngomong gitu kan, kadang-kadang itu bukan olahraga karena yang namanya kesibukan itu lain sama olahraga, tapi agak mendingan dibandingkan memang mager banget gitu ya. Dibanding nggak gerak sama sekali. Iya, olahraga juga enggak, juga udah gitu juga memang ya tiap kali mau pergi ke suatu tempat dia minta dianterin sama drivernya sampai ke depannya persis pintunya. Padahal sebenarnya dia bisa jalan kaki atau cuma jarak deket. Terus teman-temanku kadang-kadang tuh udah naik angkot aja. Padahal sebenarnya kan deket banget ya, jalan kaki juga bisa gitu maksudnya. Jadi ya itu diakalin sebenarnya. Diakalin itu kalau saran dari aku ya dulu pengalaman dulu harus bisa diakalin ya. Kayak gitu. Ya oke dokter. Tapi ini juga dokter kadang tuh jadi permasalahan selain olahraga, begadang, ini juga makanan. Kan kayak di kehidupan sekarang nih dengan kita sibuk banget, kadang-kadang tuh nggak bisa milih makanan atau kadang-kadang nggak bisa prepare masak di rumah. Mungkin ibu-ibu juga ya banyak yang merasa kayak harus kerja juga, nyiapin anak mungkin nggak sempet, jadi akhirnya mau nggak mau harus beli. Itu gimana ya dokter ya? Nah iya memang, aku juga mengalami bahwa sekarang itu hidup di kota besar apalagi ya, mungkin kadang-kadang prepare makanan tuh waktunya lebih lama ya. Secara teori tahu lah prinsipnya, kita makan sayuran banyak, kita tahu kalau kita makan protein, tahu bahwa kita membatasi konsumsi karbohidrat, tapi selalu mungkin nggak segampang itu. Kadang-kadang ya tempat itu udah mau makan, lah nggak bisa pesan apa-apa, ya ada cuma itu aja, gimana dong gitu kan. Itu dia benar-benar nggak ada pilihan yang mungkin kita concern lebih sehat nih, tapi nggak ada pilihannya. Kadang-kadang kita harus mau nggak mau terpaksa pesan itu gitu ya. Iya, nah aku mengakali bahwa satu, di mana ada kesempatan selalu pasti makan sayuran. Nah, kalau misalkan udah tahu kayak gitu, pasti makan sayuran. Udah gitu kan misalkan tahu nih, katanya nggak boleh makan nasi terlalu banyak. Iya,
aku cari dulu supaya nggak sisa, kan sayang dong. Ya kalau misalkan ada sisa kita udah makan sebagian kan berarti sebelahnya ada makan. Jadi udah cari temen dulu buat taruhan gitu maksudnya. Ntar, diakalin ya. Biasanya tuh yang gampang buat taruhan tuh perempuan biasanya. Soalnya kalau laki-laki biasanya malah 1,5 dia bisa habis. Nah jadi saya biasanya malah nanya, kurang nggak? Kalau kurang nih ambil punya aku. Itu sebenarnya kasihan dianya ya, makan jadi banyak. Jadi banyak. Jadi melimpahkan ke orang lain. Ya. Tapi memang ya kadang-kadang begitu, daripada dibuang sayang kan. Iya benar-benar. Udah gitu ya kita kebiasaan minum airnya dulu. Kalau minum air dulu lebih kenyang, jadi kita makan sayur dulu. Nasinya itu kita makan sama sayur nggak terlalu banyak jadinya. Oh iya, jadi itu sebenarnya salah satu triknya ya. Kita minum dulu yang banyak. Supaya secukupnya lah ya, abis itu baru makan. Supaya makannya nggak terlalu banyak gitu iya, jadinya. iya. Karena supaya udah diisi dulu sama air kan. Dan emang sebenarnya kadang-kadang tubuh kita tuh sebenarnya lebih pingin minum, bukan pingin makan sebenarnya. Oh iya benar, kadang-kadang sinyal di tubuh kita sebenarnya kita tuh haus, tapi kita ngelimpahinnya merasanya lapar ya. Saya lapar. Dan jadi itu kita jangan langsung melampiaskan jadi pengen makan. Karena kadang-kadang sebenarnya pengen minum aja. Setelah kita minum, kalau masih lapar, nah baru itu beneran lapar berarti. Oh jadi, gitu. Setiap kali makan, minum dulu makanya. Nah ini aku juga baru tahu nih. Jadi ternyata kalau misalnya kayak ngerasa lapar, baiknya tuh minum dulu ya pemirsa. Aduh ini salah satu tips juga itu nih. Hack namanya, kita memang hack ya. Nah udah gitu, kadang-kadang kan kita bilang bahwa kita harus makan makanan bergizi nih kan, pilih-pilih makanan. Nah aku tahu pilih-pilih makanan itu, oke kita tahu kalau kita mau menjaga kebersihan pembuluh darah kita, kita harus pilih makan yang tahu fish oil nggak? Ikan. Tahu. Nah, jadi minyak ikan itu punya manfaat omega 3. Omega 3 itu membersihkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol. Kalau Anda pernah lihat di video saya sebelumnya ya, kolesterol itu yang menjadi penyebab penyempitan pembuluh darah yang nantinya menyebabkan serangan jantung. Nah, tapi kita bisa mencegahnya dengan cara menjaga pembuluh darah tetap bersih. Nah, cara yang alami adalah dengan memilih bahan makanan yang juga bagus. Nah, bahan makanan itu adalah dengan memakan ikan laut dalam. Ikan laut dalam itu isinya memang ada omega 3-nya. Nah, omega 3 inilah yang berfungsi untuk mengurangi kadar kolesterol jahat LDL ya, dan kita meningkatkan kadar kolesterol baik yang HDL. Iya. Nah, dokter, ini omega 3 ini aku pernah dengar juga ya, kalau ternyata tuh omega 3 tidak bisa dihasilkan sendiri dari tubuh kita ya. Makanya kita harus bisa masukkan asupan omega 3 yang cukup ke tubuh kita. Benar nggak sih? Kalau pasien kayak gini pinter nih. Bener. Bener ya? Bener ya dokter. Jadi karena itu memang sebenarnya kita itu tahu kan kalau misalkan itu berguna, bergizi. Cuma kadang-kadang ya itu nggak tahu makannya makan apa. Jadi saya kasih tahu makan ikan sebenarnya. Ikan? Iya. Nah minimal tuh kayak harus berapa kali sih dok? Misalnya kayak aku pernah dengar juga ada yang bilang seminggu minimal 2 kali, atau yang kalau nggak doyan ikan gimana? Atau kan ikan yang mengandung omega 3 tuh yang aku tahu kan mahal-mahal dok? Iya, harus ikan 2 kali seminggu sih. 2 kali seminggu? Satu, belum tentu tuh orang makan ikan 2 kali seminggu. Itu dia yang kedua kadang-kadang emang mahal sih. Aku ngerti sih, kadang-kadang contoh nih pasien nih, aku bilang, Bu makan ikan dong 2 kali seminggu gitu kan. Bilang boro-boro dok gitu makan ikan gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Nah terus mau ngomong apa? Kan Iya gitu benar, kan? ada yang nggak doyan juga ya dokter ya? Ada yang nggak doyan ikan, itu juga aneh loh, tapi ada yang nggak doyan ikan emang. Iya ada yang nggak doyan ikan. Mungkin mereka merasanya kayak rasanya amis atau gimana gitu kan. Nah lucunya ini karena balik lagi ya, kita anak-anak mungkin zaman sekarang anak muda sama mungkin golongan dewasa muda karena mikir bahwa kalau hidup sehat itu mahal. Jadinya mereka pikir kalau misalkan harus makan ikan terus mahal lah. Padahal sebenarnya kalau dia mungkin minum kopi yang di cup gitu udah mahal juga. Itu bisa berapa sih, kayak 50.000 60.000 lebih kan? Iya lebih. Terus kalau misalkan makan cantik ya, mak gitu kan. Makan cantik ya, terus lawan cantik kan bisa mahal juga tuh. Iya mahal. Ya, kita kalau pesan bisa 100.000 lebih sekali makan. Nah iya bener kan, mereka beralasan bahwa oke lah saya nggak sempet nih karena sibuk, kan ada suplemen. Nah itu aku dia. tuh kadang-kadang bilang gini, kapan sih orang perlu suplemen? Kalau aku pribadi, kalau misalkan kita terlalu sibuk dan misalnya nganggap bahwa kita dalam sehari nggak bisa makan yang benar-benar vitamin semua lengkap, kita bisa bantu suplemen sebenarnya. Oke. Jadi nggak masalah ya dokter kita tambah suplemen. Apa-apa. Dan maksudnya kadang-kadang itu adalah investasi kita untuk kesehatan gitu. Nah soalnya, ini dia ya investasi ya. Investasi buat kesehatan, karena soalnya kan orang-orang pikir gini, kalau misalkan sekarang kita bener-bener kerja tanpa memikirkan kesehatan, waktu kalau kita sakit kita akan kehilangan semua itu, karena kita harus bayar harganya buat
sakit kita. Nah itu dia. Anggaplah pakai asuransi juga, tetap aja kan kita nggak bisa kerja jadinya. Iya, Jadi nggak ada kan, pemasukan. Berarti menjaga kesehatan itu adalah investasi dong. Iya. Kita jaga jantung tetap sehat, itu sama kayak investasi ratusan juta sebenarnya. Iya. Jaga badan kita tetap bugar, itu sama kayak investasi berapa miliar sebenarnya kan? Yes, benar banget. Nah, Tapi iya. itu yang kadang-kadang tidak kita pikirkan dokter. Karena merasanya kalau misalnya beli suplemen, aduh harus keluar kos lagi beli suplemen. Padahal suplemen yang dia beli belum tentu itu lebih mahal dari kopi-kopian dan juga makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Iya kan dokter? Kadang-kadang misalnya orang beli makanan yang nggak sehat itu ratusan ribu. Itu dia. Padahal beli suplemen paling nggak terlalu mahal juga. Ini nggak terlalu mahal. Aku punya solusinya dokter. Jadi solusinya adalah ini nih. Menurut aku ini harganya terjangkau banget loh teman-teman. Jadi cuma 50.000 aja kalian bisa investasi kesehatan selama 30 hari. Ini oke banget loh, jauh lebih murah kan daripada kopi-kopi yang kalian beli sehari-hari. Terus juga daripada kalau kalian biasanya makan sama besti-besti, itu masih jauh lebih mahal kan. Aduh ini terjangkau banget deh dan juga bisa investasi. Tadi aku bilang selama 30 hari. Nah jadi buat yang kalian belum tahu, ini adalah Mega We Care Fish Oil. Jadi Mega We Care ini merupakan perusahaan terbesar penghasil soft gel di Asia Tenggara. Jadi pabriknya tuh udah ada di Thailand, udah ada di Australia, dan sekarang udah hadir di Indonesia. Selain itu teman-teman juga nggak perlu khawatir karena udah mendapat sertifikasi internasional. Jadi Mega We Care Fish Oil ini merupakan suplemen kesehatan yang diformulasikan dengan bahan baku terbaik oleh tim profesional yang berdasarkan penelitian dan uji klinis sesuai dengan standarisasi internasional. Menurut aku ya, kalian wajib banget konsumsi Mega We Care Fish Oil ini. Karena selain tadi harganya terjangkau, manfaatnya juga banyak banget buat kesehatan tubuh dan banyak banget nih keunggulannya. Aku jelasin ya. Jadi ini tuh terbuat dari sumber ikan yang berkualitas tinggi dan murni yang diolah menggunakan standar internasional. Terus kandungan minyak ikannya itu stabil, minim oksidasi, dan minim bau amis. Duh males banget kan kalau kita minum-minum suplemen terus baunya amis, ini enggak sama sekali. Terus juga ini bebas uji logam berat loh. Dan dosisnya juga udah pasti pas dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Terus ini juga udah terbukti klinis untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Nah, kabar baiknya juga nih, ini bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga menyusui. Jadi bisa dikonsumsi deh sama semuanya. Nah dokter, berarti fish oil ini bagus untuk kesehatan jantung kan? Iya, karena soalnya kan yang menyebabkan orang jadi serangan jantung kan karena kolesterol tinggi, kolesterol jahatnya ya. Dan fish oil ini bisa menekan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Dan dia juga membantu elastisitas pembuluh darah, ya intinya menjaga pembuluh darah jantung supaya lebih awet muda. Wow, berarti emang penting banget harus kita konsumsi dan jumlahnya, takarannya harus sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kan? Ya pastinya demikian. Namun yang dapat dikatakan ini relatif aman karena fish oil itu kan sebenarnya ya minyaknya ikan, diambil dari ikan kan. Sebenarnya jadi bahannya alami. Oke. Artinya ini sebenarnya bukan obat. Jadi kalau orang bilang bahwa oh ini obat nih, ini sebenarnya bukan obat sih. Ini sebenarnya bahan yang diambil dari ikan. Kalau kita misalkan makan ikan kan sebenarnya kita makan ya makanan yang bergizi kan sebenarnya gitu. Oke, jadi ini adalah bahan alami yang memang dipermudah ya kemasannya supaya bisa diminum kapan aja gitu ya dokter ya? Iya, dan ingat bahwa namanya kesehatan itu adalah investasi. Artinya kalau kita jaga kesehatan kita sekarang, itu sebenarnya kita menginvestasikan diri kita supaya hidup sehat di masa depan. Dan itu nggak bisa ditukar dengan uang sebenarnya. Kita nggak bisa menilai itu cuma dengan uang saja, dengan materi saja. Namanya kesehatan itu harus kita jaga, kita syukuri. Gimana cara mensyukuri ya? Yaitu ngejaga baik-baik. Iya betul, itu dia, dengan jaga baik-baik dan maulah untuk mengeluarkan kos yang tidak seberapa banyak ya dokter ya, untuk bisa menambah suplemen supaya tetap terjaga kesehatan. Oke, thank you Intan. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Sama-sama dokter, amin. Semoga juga aku doain semua pemirsa dari channel juga yang lagi nonton sekarang sehat. Amin. Boleh ketik di bawah juga apa yang Anda pengen tanya. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Dah.